Seorang wanita ditemukan tewas di rumahnya sendiri pada pagi hari setelah mengantarkan anaknya ke sekolah. Suaminya yang ketahuan berselingkuh menjadi satu-satunya orang yang dicurigai menjadi dalang di balik kasus ini. Tetapi sang suami punya alibi yang kuat bahwa ia sedang bekerja di luar kota di hari istrinya terbunuh. Tak adanya senjata dan saksi mata membuat polisi kesulitan mengungkap kasus ini. Hingga keteledoran sang pelaku sendirilah yang akhirnya membuat polisi berhasil memecahkan kasus ini. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Bayi bernama Teresa Mary Green berganti nama menjadi Rachel Kalali ketika ia diadopsi oleh sepasang suami istri, Rose dan Joe Kalali, ketika masih berusia 8 bulan. Sebelumnya, keluarga Kalali telah mengadopsi 2 orang putra, dan kehadiran Rachel menambah warna dalam kehidupan keluarga itu. Setelah Rachel, Rose dan Jim kembali mengadopsi 2 anak lainnya. Dalam asuhan keluarga Kalali, mereka hidup dalam kenyamanan dan rasa kekeluargaan yang erat meski tidak sedarah. Rachel sangat dekat dengan Rose, ibunya, dan saudari perempuannya Anne. Sebagai anak perempuan tertua, ia sangat amat disayang oleh 3 orang saudara laki-lakinya. Singkat cerita, Rachel tumbuh menjadi remaja yang cantik juga menarik. Ia mudah bergaul dan disenangi banyak orang serta tidak pernah terlibat masalah apapun. Saat itulah Rachel bertemu dengan Joe O'Reilly, seorang remaja pekerja paruh waktu di sebuah pusat perbelanjaan. Awalnya Rachel tidak begitu tertarik dengan Joe, tetapi Joe berusaha mendapatkan Rachel dengan mendekati keluarganya. Rose dan Jim, sang orang tua, sangat menyukai Joe walaupun tampak ia agak pendiam. Seiring waktu berjalan, Rachel mulai jatuh hati dan berkencan dengan Joe. 4 tahun kemudian, pada bulan April 1997, keduanya menikah. Rachel dan Joe pergi berbulan madu di Kenya, dan setelahnya mereka pindah dan menetap di Swartz County, di mana Joe mendapatkan pekerjaan yang baik sebagai seorang eksekutif di sebuah perusahaan iklan di kota Dublin. Rachel juga membantu mendapatkan penghasilan tambahan dengan bekerja dari rumah menjual berbagai produk rumah tangga. Pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki. 5 tahun setelahnya, Joe memboyong Rachel bersama kedua putranya untuk pindah ke Knoll, Irlandia Utara, sebuah pedesaan kecil dengan penduduk hanya mencapai 400 jiwa yang berjarak 30 menit dari pusat kota Dublin. Awalnya, orang tua Rachel merasa ragu dan khawatir jika anak mereka akan merasa terisolasi dan kesepian di lingkungan pedesaan yang jauh. Apalagi Joe, sang suami, mulai jarang pulang karena pekerjaannya. Tetapi Rachel meyakinkan kedua orang tuanya dan mengatakan bahwa ia ingin anak-anaknya dibesarkan di lingkungan pedesaan. Seiring berjalannya waktu, Rachel mulai bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Ia mulai berteman dengan para orang tua dari sekolah anak-anaknya. Di saat Rachel mulai merasa nyaman dengan lingkungan barunya, Joe semakin sibuk dengan pekerjaannya. Ia akan pergi berhari-hari, bahkan kadang-kadang tidak akan pulang sama sekali. Kehidupan rumah tangga mereka buruk, tanpa komunikasi dan kurang bahagia. Joe sendiri adalah suami yang suka mengontrol, bahkan tidak jarang ia mengkritik Rachel dengan hinaan verbal yang menyakiti hati Rachel. Ia akan menyebutkan kekurangan Rachel sebagai seorang ibu, juga membuat lelucon tentang ukuran badan Rachel yang semakin melebar sejak ia melahirkan. Keduanya tidur di kamar yang terpisah. Rachel bersama kedua anaknya, sementara Joe memisahkan diri tidur di kamar lainnya. Joe adalah suami yang jarang pulang, sering pergi, bahkan menghilang tanpa kabar sama sekali. Dan ketika pulang, hanya makian dan hinaan yang diterima Rachel. Joe juga enggan berurusan dengan kebutuhan keluarga mereka. Inilah mengapa Rachel tetap bekerja dengan berjualan meski Joe berpenghasilan cukup. Namun perlakuan buruk Joe tidak pernah diceritakan Rachel kepada siapapun, termasuk pada keluarganya maupun kerabat dekatnya. Ia memendam semuanya sendirian, berharap Joe, sang suami, akan berubah seiring berjalannya waktu. Hingga pada tanggal 4 Oktober 2004 terjadi insiden mengerikan yang mengubah kehidupan Rachel. Di pagi hari itu, seperti biasanya, Rachel menyiapkan bekal kedua putranya
lalu mengantarkan mereka ke sekolahnya masing-masing. Ia lalu kembali ke rumah pada pukul 9:30 pagi. Namun di siang hari, ia gagal datang menjemput kedua putranya. Beberapa jam berlalu, Rachel masih tak kunjung datang. Joe yang saat itu bekerja di luar kota segera menelpon orang tua Rachel, menanyakan keberadaan Rachel ketika mendapatkan informasi dari guru putranya bahwa Rachel belum juga datang. Ibu Rachel mulai merasa khawatir karena Rachel tidak akan mungkin menghilang tanpa kabar. Rose lalu meminta Joe untuk pulang menjemput kedua anaknya, sementara ia pergi menuju rumah Rachel untuk memeriksa keadaan putrinya. Ketika tiba di rumah, ibunya melihat pintu belakang rumah itu terbuka lebar dan mobil Rachel ada di sana. Ia lalu masuk ke dalam rumah dan melihat keadaan rumah yang berantakan. Rose terus masuk ke rumah menuju kamarnya Rachel, dan di sana ia melihat pemandangan mengerikan yang membuat lemah sekujur tubuhnya. Rose jatuh berlutut melihat putri kesayangannya terbaring di lantai dalam keadaan sudah tak bernyawa. Lantai ruangan dan langit-langit kamar dipenuhi dengan cipratan darah. Rose segera berlari menelpon polisi dan menelpon Jim, suaminya. Tak lama kemudian, Joe akhirnya tiba di rumah bersama dengan kedua putranya. Anak-anaknya lalu dibawa pergi oleh para tetangga yang sudah berkumpul di sana. Joe kemudian memasuki rumah lalu masuk ke dalam kamar tidur. Ketika melihat Rachel terbaring tak berdaya, Joe membungkuk dan memeriksa denyut nadinya lalu berkata, "Rachel, apa yang telah kamu lakukan?" Seakan-akan bertanya kenapa Rachel mengakhiri hidupnya sendiri. Hal ini membuat ibu Rachel merasa aneh karena jelas-jelas bahwa nyawa Rachel telah dilenyapkan. Reaksi Joe terlihat begitu dingin. Ia tak menampakkan kesedihan apapun ataupun mengucapkan sepatah kata cinta apapun terhadap istrinya yang telah meninggal. Tak lama kemudian, tim medis lalu tiba di rumah dan secara resmi Rachel dinyatakan meninggal. Tempat kejadian kemudian disterilkan dan berdasarkan penyelidikan awal dan pemeriksaan pada tubuh korban, jelas bahwa Rachel telah dilenyapkan dengan sengaja. Polisi menemukan bahwa Rachel masih memegang kunci mobil di tangannya, yang membuat polisi yakin bahwa ia diserang secara tiba-tiba saat baru saja masuk ke dalam rumahnya. Tim forensik lalu tiba dan menggeledah bagian dalam dan luar rumah. Penyidikan mulai dilakukan di sekitar lingkungan, dari rumah ke rumah, hingga polisi berhasil menemukan sebuah ransel di pinggir jalan bertuliskan nama Rachel di atasnya, berisikan kotak perhiasan dan kamera di dalamnya. Awalnya polisi mengira bahwa ini adalah serangan perampokan random oleh orang tak dikenal. Tetapi ketika diselidiki lebih lanjut, di dalam dompet Rachel masih terdapat uang sebesar 400 euro dan 800 euro di dalam lemari kamarnya, juga semua barang-barang berharga tidak ada yang hilang. Jelas bahwa ini bukanlah kasus perampokan. Lebih dari 4.000 orang diwawancarai dan semua CCTV di sekitar diperiksa. Tidak ada DNA yang ditemukan di tempat kejadian. Keluarga Rachel diwawancarai apakah Rachel memiliki hubungan yang tidak baik dengan seseorang, termasuk Joe, suaminya. Sementara Joe tetap berpegang pada alibinya bahwa ia berada di kantor pada pagi itu ketika insiden itu terjadi. Berdasarkan pemeriksaan postmortem, diketahui bahwa Rachel dipukuli dengan benda tumpul hingga meninggal dunia. Ia menderita 2 patah tulang tengkorak, 8 luka robek di bagian kepala, dan serangkaian memar di kepala, wajah, leher, dan lengannya. Menurut ahli patologi, Rachel menerima sebanyak 8 hingga 9 pukulan berat saat ia berdiri dan saat ia sudah terbaring di lantai. Ditemukan juga cedera di lengannya yang diyakini polisi sebagai tindakan mempertahankan diri. Pemakaman Rachel dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 2004 di rumah kediaman orang tuanya. Semua orang menempatkan surat untuk Rachel di dalam peti matinya sebelum peti mati itu ditutup, termasuk Jim, Rose, saudari Rachel, dan juga Joe, suaminya. Ketika Joe diberikan kesempatan untuk berbicara kepada Rachel di hari pemakamannya, ia tidak mengatakan kata cinta apapun. Joe memberikan penghormatan atas Rachel dan menyampaikan bahwa Rachel telah melakukan apa saja yang ia ingin lakukan. Joe mengatakan, "Misi telah selesai. Kamu telah melakukannya dengan baik. Sampai bertemu di kehidupan lain. Kami semua berterima kasih dan sampai jumpa." Joe mengatakan semua itu dengan lancar tanpa ada kesedihan dalam ucapannya. Sehari setelah pemakaman, polisi meminta Joe untuk datang ke rumah ke tempat kejadian untuk memeriksa apakah ada barang yang hilang dari sana.
Joe memeriksa dan mengatakan tidak ada yang hilang. Dia bertanya kapan rumah itu akan kembali diserahkan kepadanya untuk ditinggali ia dan kedua putranya. Polisi mengatakan bahwa mereka akan membersihkan tempat kejadian secara profesional sebelum akhirnya diserahkan kembali kepada Joe. Tetapi Joe mengatakan tidak perlu, aku akan melakukannya. Berita mengenai kematian Rachel menyebar ke seluruh desa dan gosip mengenai Joe yang memiliki hubungan dengan rekan kerjanya mulai menyebar hingga terdengar ke telinga keluarga Callally. Berniat meluruskan semuanya, Joe mencoba meyakinkan keluarga Rachel dengan mengajak mereka ke rumah tempat kejadian yang sudah dibersihkan itu untuk mengenang Rachel. Maka pergilah orang tua Rachel, Jim dan Rose bersama dengan 4 orang saudara Rachel bersama istri mereka. Ketika mereka tiba di rumah itu, Joe mengajak mereka masuk ke dalam kamar tidur di mana Rachel diserang dan bagaimana menurutnya penyerangan itu dilakukan. Joe menjelaskannya dengan cepat, detail dan terperinci mengenai pukulan demi pukulan yang diterima Rachel. Ia bahkan mengatakan bahwa si pelaku pasti sempat ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya dan mendengar Rachel masih berdeguk, si pelaku lalu masuk kembali untuk menghabisinya. Selanjutnya tanpa diminta, Joe menyalakan mesin penjawab telepon dan memutar pesan yang dibuatnya untuk Rachel di pagi hari sebelum kejadian. Hal ini kemudian dilaporkan keluarga Rachel kepada polisi. Tetapi polisi masih tidak memiliki bukti yang cukup untuk membawa Joe ke penjara dan mendakwanya di pengadilan. Polisi kemudian menginterogasi Joe kembali dan kali ini Joe akhirnya mengaku bahwa ia memang memiliki hubungan dengan seorang rekan kerjanya, Nikki Pelly. Polisi merasa bahwa Joe memiliki sesuatu yang disembunyikan dan itu menjadi sebuah motif bagi Joe untuk melakukan hal tersebut kepada istrinya. Meski demikian, Joe tetap bersikap normal, bahkan bersama keluarga Callally memimpin kampanye media untuk menemukan si pelaku. Pada tanggal 22 Oktober, Joe dan Rose, ibu Rachel, menghadiri acara Late Late Show di Irlandia. Dan dari kehadirannya, semua orang memperhatikan bahwa Joe tidak merasa sedih sama sekali. Berbanding terbalik dengan ibu Rachel yang selalu kesulitan menjawab pertanyaan karena kesedihan akan kehilangan putrinya, dan bahwa ia tahu di dalam hatinya ia duduk di samping pelakunya. Begitu acara selesai, pihak televisi menawari Joe sebuah hotel untuk menginap. Tetapi ia menolaknya yang ternyata di malam itu ia pergi dan tinggal dengan Nikki selingkuhannya. Selanjutnya, bukti kuat datang saat penyidikan terhadap ponsel Joe dilakukan dan diketahui bahwa sinyal ponsel Joe tertangkap oleh sebuah menara di dekat rumahnya, yang mana pada saat itu ia seharusnya berada di luar kota bersama rekan kerjanya seperti yang ia katakan pada alibi sebelumnya. Pada pukul 10 pagi di hari kejadian itu, Joe mengirimkan pesan teks kepada istrinya sebagai sebuah alibi yang bodohnya ia kirimkan saat ia masih berada di rumahnya setelah melenyapkan istrinya. Dan pada pukul 10.30 pagi, Joe menerima telepon dari Derek, yaitu rekan kerjanya yang seharusnya ia temui di hari itu. Beberapa bulan setelah kematian Rachel dan belum juga ada kepastian mengenai kasus ini, Rose kemudian pergi ke kantor polisi dan memberitahu mereka bahwa ada surat yang ditulis oleh Joe di peti mati Rachel. Dan itu mungkin bisa menjadi petunjuk atau bahkan pengakuan Joe atas perbuatannya. Polisi menyikapi hal ini dengan serius karena mereka juga yakin bahwa Joe yang telah melenyapkan istrinya. Mereka lalu menggali kuburan Rachel pada tanggal 8 Maret 2005. Peti mati Rachel telah hancur, tetapi untungnya mereka berhasil menemukan surat yang ditulis oleh Joe. Surat itu kemudian dikeringkan dan tertulis di atasnya, "Maafkan saya, 2 kata yang akan terus saya ulangi selamanya." Selanjutnya, polisi juga berhasil mendapatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan mobil Joe yang terlihat di jalan menuju rumahnya. Dengan jumlah penduduk yang sedikit, tidak sulit bagi polisi untuk menemukan mobil yang serupa dan mewawancarai pemilik mobil satu persatu. Sampai akhirnya tidak ada yang mengatakan kalau mereka ada di area yang terlihat di rekaman CCTV pada hari kejadian, yang berarti bahwa itu memang adalah mobil Joe. Pada bulan Juni 2006, polisi menyerahkan seluruh berkas kasus Rachel O'Reilly kepada jaksa penuntut umum. Dan pada bulan Oktober 2006, setelah menyelidiki dan mempelajari kasus tersebut, mereka meyakini bahwa sudah ada cukup bukti kuat untuk menangkap dan mendakwa Joe O'Reilly ke persidangan atas tuduhan pembunuhan terhadap Rachel istrinya. Pada tanggal 16 November 2006, 3 tahun 16 hari setelah kematian Rachel, Joe ditangkap dan dibawa ke persidangan. Saat penangkapannya, Joe tetap mengaku tidak bersalah dan ia muncul di persidangan dengan arogan.
Beruntut membeberkan semua email dan pesan teks antara Joe dan selingkuhannya. Di dalamnya mereka ternyata sudah membahas bahwa Joe akan meninggalkan Rachel, namun ia tidak ingin kehilangan hak asuh atas anak-anaknya. Email antara Joe dan ibunya juga diungkap di persidangan yang berisi kebencian yang mendalam atas Joe terhadap Rachel. Ternyata, Joe sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada ibunya, mengadukan hal buruk tentang Rachel padahal ia sendiri adalah sumber masalahnya. Ia memanas-manasi ibunya hingga terungkap bahwa seorang anonim menghubungi layanan sosial dan mengatakan bahwa Rachel tidak layak menjadi seorang ibu dan bahwa ia menyakiti anak-anaknya. Namun penyelidikan dihentikan setelah mereka menemukan bahwa tuduhan itu salah. Rachel adalah seorang ibu yang penyayang dan sangat peduli terhadap anak-anaknya, yang pada akhirnya diketahui bahwa si penelpon itu adalah ibunya Joe. Persidangan atas kasus ini berlangsung selama 4 minggu. Keluarga, kerabat, tetangga, dan orang-orang yang mengenal Rachel memberikan kesaksian di pengadilan melawan Joe. Barang bukti berupa catatan panggilan Joe, email, CCTV, dan bukti forensik berupa darah Rachel yang terdapat di tali sepatu Joe, semuanya diserahkan di pengadilan. Semuanya disatukan di bawah payung dan tidak dapat disangka lagi bahwa Joe O'Reilly adalah tersangka kasus ini. Dan akhirnya pada tanggal 21 Juli 2007, Joe O'Reilly dinyatakan bersalah atas pelenyapan terhadap Rachel dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ia telah mencoba mengajukan banding sebanyak 2 kali dan dua-duanya ditolak oleh pengadilan. Hak asuh atas anak-anak Rachel jatuh ke tangan Anna, ibu Joe. Sementara Nikki Pelly, sang selingkuhan, tetap setia kepada Joe, bahkan mengunjunginya di penjara bersama dengan ibu Joe dan kedua putranya. Nikki tetap setia kepada Joe hingga pada tahun 2017 ketika banding terakhir Joe ditolak. Nikki memutuskan untuk melanjutkan hidup barunya bersama pria lain dan meninggalkan Joe. Saudari Rachel Ann telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 17 September 2010 sebelum sempat menyaksikan keadilan ditegakkan bagi saudarinya. Dan ibu Rachel, Rose, menulis buku tentang Rachel pada tahun 2009 berjudul Remembering Rachel. Sebuah salib kayu sederhana menghiasi makam Rachel pada tahun 2009 karena selama 5 tahun terakhir Joe O'Reilly bersikeras melawan keluarga Rachel yang ingin menuliskan nisan Rachel dengan menggunakan nama keluarga Callelly, bukan O'Reilly. Hingga pada tahun 2010, ketika banding terakhir Joe ditolak, orang tua Rachel akhirnya memasang nisan Rachel dengan nama keluarga mereka, Rachel Callelly. Setelah 14 tahun berada dalam kurungan penjara, pada tahun 2021, Joe O'Reilly mengajukan pembebasan bersyarat pada hari Natal untuk merayakan 1 hari Natal bersama kedua putranya, namun pengadilan dengan tegas menolaknya. Sampai saat ini, Joe tidak pernah mengaku bahwa ia yang telah melenyapkan istrinya. Motif kejahatan ini diduga tentu saja karena keinginan Joe untuk hidup bersama dengan selingkuhannya, sehingga ia tega merencanakan dan melakukan perbuatan keji terhadap istrinya. Joe terus mengajukan pembebasan bersyarat setiap 2 tahun namun tidak pernah berhasil. Rose dan Jim menulis surat permohonan kepada Dewan Pembebasan pada setiap waktu Joe hendak mengajukan pembebasan bersyarat. Mereka mengemukakan alasan mengapa Joe O'Reilly sama sekali tidak boleh dibebaskan. Di Irlandia sendiri, antara tahun 1996 hingga tahun 2021, sebanyak 254 orang wanita telah meninggal karena kematian yang kejam dan 18 anak telah meninggal bersama dengan ibu mereka. 148 dari wanita ini meninggal di rumah mereka sendiri, dan 106 diantaranya dilenyapkan oleh suami mereka ataupun mantan pasangan mereka. Dan Rachel masuk ke dalam 2 kategori ini, meninggal di rumahnya sendiri oleh pasangannya sendiri. Saudara laki-laki Rachel berkata, ia dan keluarganya akan terus mengenang Rachel sebagai saudari perempuan yang baik dan sempurna serta penuh kasih sayang. Jim dan Rose, ibu dan ayah Rachel, masih hidup hingga saat ini. Dan bersama-sama, mari kita berharap bahwa di sisa masa tua hidup mereka tidak akan pernah menyaksikan Joe O'Reilly bebas. Dan demikian dulu video kali ini. Silahkan berikan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini mengenai kekerasan domestik yang sering terjadi. Dan mohon untuk terus support channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video